Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga siang menjelang sore ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan rutin kita melalui komunitas pelajar. Berikut salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya yang tetap setia mengikuti ajaran yang dibawakan oleh beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agenda kita pada hari ini adalah diseminasi yang insya Allah akan ditampilkan oleh 3 orang CGP ya, dengan materi budaya positif. Namun sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore ini kita kembali beraktivitas di komunitas belajar kita, dan pada kesempatan ini kami selaku calon guru penggerak akan melakukan kegiatan diseminasi atau penyampaian pemahaman tentang apa yang kami terima di sekolah penggerak atau pendidikan guru penggerak. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Islam. Jadi sebelum saya masuk materi, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa kehadiran kami di sini bukan untuk menggurui rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, tetapi ini merupakan kegiatan aksi nyata kami untuk menyebarkan pemahaman tentang bagaimana budaya positif yang kita inginkan bersama. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Mukmin, saya di guru SMP Negeri 4 Tanjaraja di angkatan 11 calon guru penggerak kelas 11.053. Sebelum kita lanjut, coba Bapak Ibu sekalian kita speaking supaya lebih semangat. Jadi kita senyum dan menahan selama 30 detik senyumannya. 30. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lanjut. Ini sudah. Jadi budaya positif itu atau ekosistem positif dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, dia mengambil sebuah analogi atau sebuah pembelajaran bahwa kita pendidik anak itu sudah ada memang bakat yang dibawa sejak lahir. Jadi kita hanya akan menimbulkan bakatnya dan membina supaya dia tumbuh kembang menjadi manusia yang merdeka. Jadi analoginya seperti ini, bahwa ketika kita menanam sebuah padi, maka kita tidak bisa merubah padi tersebut menjadi apa. Kita hanya menyiapkan segalanya, memfasilitasi supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Jadi ada 6 bagian dari materi kami modul 134 tentang paradigma perubahan dikaitkan dengan teori kontrol, kemudian arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, bagaimana menyelesaikan semua masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sebuah perilaku karena ada 3 sebab, dan diharapkan ini terhadap murid kita tanamkan motivasi yang ketiga. Dia melakukan sesuatu supaya mencapai sebuah keinginan yang dia anggap benar.
Jadi jangan sampai seorang siswa melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau karena ingin mendapat pujian atau penghargaan. Jadi itu timbul dari eksternalnya, dari luar. Tapi yang kita inginkan bagaimana seorang siswa, murid itu melakukan sesuatu karena dia yakin bahwa kalau saya lakukan ini maka saya akan menjadi orang yang baik, ternilai di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun berada. Tuh. Selanjutnya, yang kedua kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu, manusia normal apapun itu, dia memiliki kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, dia memiliki kebutuhan bagaimana dia diterima atau memiliki rasa diterima di sebuah komunitas atau di sebuah kelompok. Yang ketiga, kebutuhannya dia ingin senang. Kemudian manusia itu ingin kebebasan dan power. Jadi pertanyaan ini pasti semua orang misalnya ingin makan, kemudian ingin diterima di setiap kelompok atau di dalam masyarakat, di keluarganya. Kemudian kesenangan. Jadi biasa murid itu melakukan sebuah perbuatan yang menyimpang karena kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Misalnya mencuri karena dia ingin hidup. Kemudian ini teori anak-anak atau murid itu dalam kelas sering misalnya keluar masuk, bisa jadi ada kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Atau misalnya kita mengajar kemudian siswa merasa bosan, bisa jadi karena kebebasannya tidak terpenuhi. Jadi lebih lengkapnya nanti disampaikan di kesempatan yang lain. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5 sudah disampaikan tadi oleh teman calon guru penggerak bahwa kita itu guru usahakan di posisi yang kelima, manajer. Nah, diharapkan posisi sebagai penghukum, berbuat merasa bersalah, teman ini lebih mendingan, tapi masih ada hal negatifnya. Pemantau juga lebih, tapi yang manajer itu lebih bagus karena kita mengajak peserta didik kita supaya dia menyelesaikan masalahnya sendiri dari dalam dirinya. Untuk lebih jelasnya saya akan putarkan sebuah video, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Coba diperhatikan Bapak Ibu sekalian, inilah 5 posisi kontrol seorang guru. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Jadi posisinya ini sebagai penghukum. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi yang kedua, perempuan merasa bersalah. Beginilah posisi seorang ditegur. Naren, kamu kenapa terlambat
Ya, nadanya berbeda dan cara penyampaiannya berbeda. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Yang nadanya lebih halus kan? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah bicara jadi dengan nada tenang, tenang, cenderung lembut. kata-katanya Namun lembut, kata-kata yang diutarakan membuat Menyalahkan murid murid. merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, sebagai teman, jadi guru posisinya sebagai teman terhadap seorang murid. Naren, Inilah perasaan murid kalau selama itu. Maaf Bu. wah, sudah jam berapa ini? Lain lagi Nak? caranya tuh Terlambat lagi ya sayang. sebagai Iya teman. Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi Tinggal nggak bisa kita lari kencang. nanti Tetap bagaimana sih orang ini? kejar Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Banyak juga yang posisi seperti ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua guru. Yang ini monitor, ya pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya,
Nah, ini yang kita harapkan bersama, mudah-mudahan bisa jadi manajer terhadap peserta didik. Beginilah menyelesaikan masalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, demikianlah videonya Bapak Ibu Guru. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mengajari atau menggurui, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita menumbuhkan bakat yang ada pada siswa tanpa menghukum. Jadi bagaimana kita mengembangkan apa yang ada pada siswa, memahami dulu tanpa menghukum, lari, bos dan sebagainya. Jadi, mungkin ini 5 proses kontrol. Mohon maaf masih ada 2, saya akan percepat. Selanjutnya ya restitusi. Jadi ada 3 ini perilaku kita dalam menghadapi murid. Ada sebagai memberi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan restitusi ini apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana mereka bisa mengeluarkan keinginannya, pendapatnya untuk bisa tampil lebih baik ke depannya. Bukan langsung dihukum, karena kalau dihukum mereka akan tersakiti dan dampak negatif yang lainnya. Dan penerapan strategi restitusi. Jadi ini ada 3 caranya menstabilkan identitas. Misalnya kalau siswa melakukan pelanggaran, tidak apa-apa, manusia itu tempatnya memang salah, tapi setelah itu ditanyakan apakah perbuatan kalian itu salah atau tidak. Pasti dalam hati nurani, ya salah, saya misalnya terlambat, saya buang sampah sembarangan. Dan setelah itu baru kan sudah ada kesepakatan kita, sudah ada aturan kita. Aturan apa yang kau langgar, misalnya buang sampah sembarangan. Jadi apalagi perbuatan yang kau lakukan untuk menangani, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Kan muncul dari dalam dirinya, bukan langsung menghukumnya. Dan yang terakhir, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dirembukkan dengan siswa, bersarakan dengan siswa, apa yang mereka inginkan. Apa jangan langsung, misalnya datang jam 7, buang sampah pada tempatnya, tidak boleh ribut, tetapi tidak pernah ditanyakan apa keinginan siswa. Jadi ditanya dulu apa keinginannya, sehingga kita rangkum dan disepakati bahwa ada konsekuensi, ada komitmen nanti ketika kita sudah ketemukan keinginan sekolah, keinginan kelas dengan keinginan peserta didik. Jadi mungkin itu saja destinasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga siang menjelang sore ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan rutin kita melalui komunitas pelajar. Berikut salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya yang tetap setia mengikuti ajaran yang dibawakan oleh beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agenda kita pada hari ini adalah diseminasi yang insya Allah akan ditampilkan oleh 3 orang CGP ya, dengan materi budaya positif. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masa-masa pemberkasan ada satu hal yang sangat membebani, utamanya saya selaku kepala sekolah, yaitu dengan pensiunnya Wajah Ramlah. Dan sebenarnya kalau secara logika berhak atas sertifikasi 1 bulan, tetapi karena kondisinya pada saat bulan Agustus ini sudah tidak terdata namanya di Dapodik, akibat memang waktunya untuk tarik data sehingga memang sulit ya. Dan ini saya sudah konsultasikan kepada dinas kemarin ya. Coba saya belum konfirmasi ulang ke Bu Aja. Intinya begini, jangan sampai ada di antara kita yang tidak tahu persis persoalannya dan mungkin membandingkan dengan Bu Haja Sarnawati yang pensiun kemarin, sehingga ada informasi yang simpang siur ya, simpang siur utamanya ke Ibu Haja Ramlah ya. Ada perbedaan memang. Kalau Ibu Haja kemarin itu kan dia pensiunnya di September, karena kalau melihat date-nya itu 28 Agustus, itu otomatis 1 September. Dan pada saat pemberkasan beliau masih terdata di Dapodik ya, itu kecuali mungkin ada kebijakan lain, tapi untuk sementara seperti itu. Jadi mohon sekiranya mungkin ada pertanyaan dari beliau, karena sampai hari ini saya belum berkomunikasi dengan beliau menyampaikan, dan pemahaman beliau memang dan semua kita juga mengatakan bahwa masih berhak, hanya karena persoalan datanya di Dapodik sudah tidak ada. Sementara untuk bisa dicairkan adalah PGTK melalui Dapodik ya, itu. Kemudian kami mohon mungkin ditindaklanjuti kesepakatan yang kita buat tadi di masalah, dan ini akan berdampak buruk buat kita semua, utamanya kalau mungkin besok-besok tiba-tiba kita kedatangan tamu pengawas, apakah lantas kondisi anak kita di musala tidak bisa kita kendalikan. Saya pikir kalau ada kesepakatan yang kita buat seperti tadi sudah terungkap ada 4 dan sanksinya ada 2 macam, mudah-mudahan pelan-pelan anak kita bisa kita atur sehingga pada saat masuk musala itu dia bisa tenang, tidak mengganggu kita yang sementara mungkin sholat, sementara berzikir, sementara ceramah, seenaknya mau bergeser ke mana saja, mau ribut, lantas tidak ada tindakan ya. Ya saya ulangi, mohon ditindaklanjuti segera, mungkin di print out kesepakatan itu dan ditempelkan pintu masuk dan mungkin di dalam, sehingga
lama-lama anak-anak terbiasa dengan kondisi tidak perlu ada sanksinya, karena tidak ada yang melanggar lagi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini ada nilai positif buat kita semua, utamanya terkait dengan peningkatan kualitas mengajar kita di kelas. Ya. Dan itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar, dan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, kami persilakan untuk mengatur seperti apa teknisinya, siapa yang memulai. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan tugas Bapak Ibu selaku calon guru penggerak yang dibebankan bisa berjalan dengan baik, dan tentunya berharap bisa lulus nanti. Kepada Bapak atau Ibu kami persilakan. Kasih nama kode. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan salam bahagia. Oke, baiklah. Di sini kami memiliki amanah atau tugas di modul 1.4, tugas tadi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11, yaitu budaya positif, diseminasi budaya positif. Nah, kebetulan di sini kami ada 3 calon guru penggerak, saya sendiri, Pak Mumin dan Ibu Neni. Oke, nah langsung saja. Oke, di sini di slide yang saya tampilkan modul 1.4, penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif. Jadi di sini sedikit kami akan berbagi ilmu yang telah kami dapatkan selama beberapa bulan telah mengikuti pendidikan guru penggerak, terkhusus di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, di sini budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kita ya. Di sini kita ibaratkan tentang pendidikan dan tenaga pendidikan. Kita ibaratkan sebagai, misalnya guru kita ibaratkan adalah petani ya, yang sedang menggarap kebunnya, sedangkan anak-anak adalah yang akan dikembangkan atau ditanam di kebun kita, seperti itu. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya. Di sini yang menanam padi misalnya, kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntut tumbuhnya padi ya, atau petani hanya bisa menuntut tumbuhnya padi. Nah, di sini misalnya memperbaiki kondisi lahannya atau tanahnya, apalagi memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya, jadi kita di sini maksudnya di sini kita sebagai tenaga pendidik itu kita tidak bisa mengubah kodrat seorang anak, tapi kita hanya bisa menuntut untuk menjadi murid yang merdeka atau tidak tergantung pada siapapun. Maksudnya dia mandiri, menjadi murid yang sesungguhnya. Selanjutnya, nah di sini ada eksplorasi konsep, ada 5 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin ya, disiplin itu dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, ada lagi hukuman dan penghargaan. Jadi di sini nanti kita akan
bahas semua ini ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini adalah semua tahapan dalam mendidik atau mengembangkan menghadapi murid kita nantinya. Bagaimana caranya dalam menghadapi menangani murid kita ke depannya seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, di sini ada saya jadikan contoh Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada misalnya A dan B. Anda dan teman Anda ya, kita dan teman kita misalnya. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda apa yang paling kita sukai misalkan ya. Nah, kemudian kertas tersebut kita ambil dan kita genggam dengan erat, kemudian teman kita arahkan untuk mengambil apa yang ada di tangan kita seperti itu. Nah, apa reaksi kita kira-kira? Seperti itu paradigma perubahan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya, terutama karakter anak. Ketika kita hadapi anak, dan namanya juga anak-anak pasti memiliki karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu, dan cara menangani itu pasti bermacam-macam juga, tidak semuanya sama ya. Nah selanjutnya, yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini nanti kita akan bahas tuntas ini Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah makna disiplin positif? Nah di sini disiplin positif itu Ibu, Bapak Ibu merasa dari bahasa Latin yaitu disiplin, yaitu belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Sokrates atau Plato. Nah, disiplin diri membuat orang gali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu pencapaian atau tujuan yang lebih mulia lagi. Nah, itu adalah makna disiplin. Selanjutnya, di sini teori motivasi itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama ada motivasi yang berasal dari eksternal, yang kedua internal. Nah di sini ada motivasi eksternal yang saya tampilkan Bapak Ibu guru ada 2, yaitu yang pertama di sini motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau biasa disebut dengan hukuman. Nah, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi di sini eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan yang biasa disebut dengan hukuman. Nah, yang kedua masih berkaitan dengan eksternal. Nah, di sini misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi institusi juga ya, seperti itu, atau pimpinan, atau boleh dikata seseorang hanya melakukan suatu tindakan ketika ingin dilihat atau mendapatkan suatu penghargaan atau pujian, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua ada motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi nanti akan dibahas secara detail lagi ini tentang
teori motivasi ada dua, yang berasal dari eksternal dan internal. Nah, di sini contohnya, misalnya untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan kita. Nah, misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini menjadikan suatu contoh untuk memotivasi kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Selanjutnya, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya di sini Ki Hajar Dewantara itu merdeka artinya itu tidak tergantung pada orang lain. Bapak Ibu ya, berarti kita harus diarahkan untuk lebih mandiri, tidak mengharapkan orang lain ya. Selanjutnya, nah di sini ada kesepakatan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif. Nah, sebentar kita akan bahas semua ini. Yang keempat ini kesepakatan, ada keyakinan, ada lingkungan positif, dan ada budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ya, ada 3 keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini saya ambil contoh. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Sama halnya dengan ini, kita ibaratkan atau kita analogikan dengan ini, ya. Pada saat kita mengendarai motor, kenapa kita harus Oke, baik, maaf Bapak Ibu Hebat, tadi ada kendala teknis. Saya akan lanjutkan kembali. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang saya tampilkan itu di atas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 analogi atau perumpamaan yang saya tampilkan seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini saya tampilkan contoh kesepakatan kelas. Nah, ini boleh Bapak Ibu hebat bisa lihat. Nah, kesepakatan kelas itu biasanya kita buat bersama dengan anak-anak. Setelah itu kita diskusikan yang mana yang lebih bagus kita pilih. Nah, setelah itu kita akan koreksi menggunakan bahasa yang lebih positif. Misalnya, saya kasih contoh ya. Jangan dilarang membuang sampah sembarangan. Boleh kita ganti tempatkanlah sampah tersebut di tempat sampah. Jangan ada kata jangan, ganti dengan kata positif, ya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi kesepakatan kelas itu kita gunakan bahasa yang positif. Sama contohnya tadi yang kita Ibu Hajah sampaikan di musola, ada kesepakatannya, berarti nanti kita tampilkan menggunakan bahasa yang lebih positif lagi seperti itu Bapak Ibu hebat. Nah, selanjutnya, nah di sini ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Dia adalah mengandung makna tanggung jawab. Berarti bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini ada keyakinannya, berarti dia menghormati orang lain, apalagi komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, lanjut lagi, dilarang melakukan kekerasan. Berarti dilarang melakukan kekerasan ini berarti keselamatan, juga menghormati orang lain. Nah, lanjut lagi ada dilarang menggunakan narkoba. Berarti dilarang menggunakan narkoba itu adalah kesehatan, ya. Nah, lanjut bergantian atau menunggu giliran. Berarti dia menghormati orang lain. Selain itu berarti dia juga keyakinannya itu adalah kesabaran.
Nah, apalagi menggunakan masker berarti itu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Nah, yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini berkaitan tentang keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas yang saya tampilkan. Jadi sekali lagi, ketika kita membuat kesepakatan kelas itu, usahakan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih positif. Nah, di sini tindakan guru atau ada hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada tindakan, ada hukuman atau sanksi dan konsekuensi. Nah, di sini saya tampilkan, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini memberikan suatu kerjaan kepada murid kita dengan mencatat 100 kali, berarti itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga merupakan suatu hukuman. Nah, apalagi murid diminta untuk push up-nya 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan suatu hukuman. Nah, yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini memang merupakan sanksi atau biasa disebut dengan konsekuensi ya. Ada memang konsekuensinya, berarti bertanggung jawab, ya, bukan hukuman. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga merupakan sanksi atau konsekuensi, ya. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maaf, saya ulang. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya. Berarti ini merupakan hukuman. Jadi kita sebagai guru atau tenaga pendidik kita bisa membedakan, harus bisa membedakan yang mana itu hukuman, yang mana itu sanksi atau konsekuensi. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini ada tadi sama-sama lari. Nah, di sini dia sanksi atau konsekuensi. Kenapa di sini dia sanksi? Bukan hukuman, karena memang di dalamnya dia olahraga, sehingga dia dikatakan sebagai sanksi atau konsekuensi. Jadi kita harus bedakan yang mana itu hukuman dan yang mana itu konsekuensi atau sanksi. Nah, ini saya tampilkan juga perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada 2 jenis, ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Nah, kalau hukuman itu berarti menyakitkan, Bapak Ibu guru hebat. Nah, kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi, ya, atau konsekuensi, ya. Nah, selanjutnya membuat membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk menjaga waktu lama. Bisa juga mengakibatkan psikisnya rusak kalau hukuman, Bapak Ibu hebat, ya. Jadi kalau sanksinya, konsekuensinya ini adalah membuat anak merasa nyaman, tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Jadi inilah bedanya antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya yang ketiga, anak membenci kedisiplinan ketika dihukum. Biasanya juga itu anak-anak ketika kita hukum hanya sadar seketika saja, ya. Harusnya itu kita berusaha untuk merubah karakter anak, bukan untuk sementara saja. Nah, selanjutnya kalau hukuman itu dia seolah-olah paksaan. Nah, sedangkan kalau sanksi ini atau konsekuensi itu dia stimulus atau tanggapan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hukuman misalnya mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, karena itu yang seperti saya katakan tadi, dengan menghukum anak didik kita berarti itu bisa merusak atau menyakiti psikisnya. Nah, inilah ini maksudnya bisa membuat buruk bagi dirinya. Dan ini jangka panjang, Bapak Ibu guru, kalau hukuman. Nah, di sini konsep diri yang buruk ini merupakan hukuman. Nah, di sini kalau sanksi atau konsekuensi, konsep diri yang baik.
ya. Nah, inilah bedanya antara hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Nah, selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa dia menyembunyikan? Karena dia merasa takut, ya. Dia berarti ada unsur-unsur kurangnya nilai kejujurannya. Hanya karena takut seperti itu menyembunyikan. Nah, di sini untuk konsekuensinya atau sanksinya itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, inilah bedanya Bapak Ibu. Nah, apalagi yang terakhir, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, kalau sanksi itu anak ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya, atau time ya. Di sini inilah bedanya, oke? Selanjutnya, yang pertama ada penghukum. Ya, maaf ya, agak cepat tadi. Di sini ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat ada pemantau dan ada manajer. Nah, kita diarahkan di sini sebagai tenaga pendidik, lebih bagusnya kita di posisi manajer, ya. Nah, tapi kami akan bahas kelima posisi kontrol ini. Jadi untuk di sini identitas gagal atau kontrol luar, nah menghindari hukuman. Misalnya di sini untuk guru berbuat, nah di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir itu merupakan hukuman Bapak Ibu, ya. Nah, apalagi, nah untuk hukuman misalnya guru berkata, kalau kamu melakukannya, awas ya, rasakan, berarti dia bersifat mengancam, ya, berarti itu adalah hukuman. Nah, seperti tadi yang saya tampilkan, perbedaan hukuman dan konsekuensi dan apa efeknya buat anak didik kita. Selanjutnya, masih hukuman hasilnya itu memberontak. Kalau kita hukum, biasanya anak-anak itu kalau kita hukum biasanya memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong karena dipenuhi rasa takut sehingga dia lebih menyembunyikan jika ada sesuatu atau kurangnya rasa kejujuran dengan istilah kata bohong. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, di sini kalau kita menghukum, nah murid melakukan guru meletakkan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Selanjutnya, murid berkata seperti ini ketika menghukum, contohnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Seperti itu. Biasanya anak-anak kita kalau terlalu keseringan kita hukum dan beri kata-kata yang ini tidak memotivasi, berarti anak itu biasanya kebal. Biarkan saja dia marah-marah, dia memang cerewet seperti itu. Istilahnya dia akan membangkang atau ada-ada aja jawabannya seperti itu. Nah, selanjutnya dampak pada murid ini adalah mengulangi kesalahannya karena seperti yang dikatakan tadi, yang ini murid berkata seperti ini, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, berarti sudah kembali. Nah, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini misalnya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya, ya seharusnya. Ini kata dalam membuat orang merasa bersalah. Seharusnya ibu kecewa, berarti ada rasa bersalah antara murid yang sudah berhadapan dengan gurunya. Apalagi guru berkata, kamu harusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, berarti merasa bersalah. Oke, selanjutnya hasilnya di sini menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Ya, di sini karena posisi merasa bersalah berarti dia akan biasanya menyembunyikan atau berbohong. Nah, selanjutnya kaitan dengan dunia pendidikan, membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya. Apalagi di sini murid berkata, nah masih perbuatan orang merasa bersalah, maafkan saya. Biasanya kalau orang melakukan atau merasa bersalah itu biasanya ada kata maafkan saya.
itu merasa rendah diri, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar. Nah, di sini posisi kontrol yang ketiga ada namanya sebagai teman, ya. Nah, yang pertama misalnya guru membuatkan alasan-alasan untuk murid, ya. Di sini posisinya guru sebagai teman. Yang kedua, guru berkata, ayolah lakukan itu demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu posisinya sebagai teman antara guru dan murid. Nah, selanjutnya hasilnya itu ketergantungan. Murid akan ketergantungan. Nah, di sini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, ya. Nah, lanjut lagi, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ini kayaknya lebih kurang tepat lagi posisinya kita sebagai tenaga pendidik, ya. Nah, selanjutnya dampak pada murid. Nah, di sini dia lemah, mandiri dan ketergantungan. Ketika kita posisikan diri kita sebagai teman untuk menghadapi anak didik kita. Nah, selanjutnya yang keempat ada namanya pemantau, ya. Nah, contoh misalnya guru berbuat, menghitung dan mengukur, ya. Nah, ini pemantau. Nah, yang kedua, guru berkata, apa peraturannya? Yang ketiga, hasilnya ini menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah, sedangkan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya? Berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ini adalah biasanya ada anak-anak itu hanya mau melakukan sesuatu ketika kita beri penghargaan atau misalnya reward. Nah, saya akan memberikan kamu bintang kalau kamu tertib. Jadinya dia ketergantungan nantinya. Selanjutnya, dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di sini saya ke posisi kontrol yang kelima, ada sebagai manajer ini yang paling cocok buat tenaga pendidik. Ayatnya yang pertama, di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, selanjutnya hasilnya menguatkan pribadi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas ini adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada muridnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, selanjutnya, ya, nah ini tadi yang saya jelaskan. Langsung saja masuk di segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Jadi, segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, saya akan melihatkan segitiga restitusinya. Nah, itu ada di slide. Nah, di sini ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menstabilkan identitas, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, sebelum saya mengetahui tentang segitiga restitusi ini, ternyata saya pernah melakukan ini Bapak Ibu guru. Saya sendiri pernah melakukan yang itu menstabilkan identitas. Saya sering menggunakan istilah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Misalnya di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Selanjutnya yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini memvalidasi
mentoleransi tindakan yang salah. Nah, apalagi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti yang beberapa hari lalu saya sama Pak Mumin melakukan segitiga restitusi ini dan langsung mempraktekkan kepada anak didik kita di lab. Nah, selanjutnya, di sini untuk membuat anak yang merasa bersalah atau biasa disebut dengan menstabilkan identitas. Nah, misalnya di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar-benar, siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini yang biasanya sebelum saya ini ikut CGP pendidikan guru penggerak, biasanya saya terapkan ini. Oke, selanjutnya menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini misalnya guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, ya. Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, misal di sini berarti seorang murid itu kita ajari untuk lebih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, yang terakhir, restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, jadi itulah materi untuk modul 1.4 yang saya bawakan. Mudah-mudahan dengan adanya tadi pencerahan tentang materi dari saya selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu guru juga sudah bisa menerapkan atau mengaplikasikannya ketika kepada anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak akan 11 yang Bapak Ibu para pendidik yang sempat hadir pada kegiatan kali ini, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas terlaksananya kegiatan ini dan sekaligus permohonan maaf mungkin bila mana mulai dari kalimat kelima sampai pada akhirnya nanti banyak kekurangan, utamanya mungkin karena ada kegiatan yang bersamaan sedikit tidaknya mengurangi semaraknya kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini, tetapi mudah-mudahan pada itu bisa membantu keadaan itu. Kemudian alhamdulillah pada angkatan 11 ini ada 3 yang guru penggerak di sekolah ini, dan saya tidak percaya bahwa setelah ketiganya melalui begitu panjang proses mulai dari seleksi sampai pada akhir nanti bisa dinyatakan lulus, harapan kami bahwa insya Allah akan berdampak pada peningkatan kualitas sekolah ini, ya, insya Allah. Dan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, kami hanya mengingatkan bahwa pandai-pandailah
mengatur dan membagi waktunya sehingga tugas pokok kita selaku pendidik itu tidak menjadi nomor dua. Ya, dan saya kira para penentu kebijakan sudah memikirkan matang-matang, ya, dan insya Allah tidak berbenturan. Toh kalau kebetulan ada benturan, tentu mereka bertiga itu sudah tahu bagaimana yang didahulukan, ya, atau sudah punya solusi bagaimana jalan keluarnya sehingga tidak ada yang terabaikan. Ya, saya kira itu. Dan belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.